Pernahkah kita membayangkan hidup kita berubah menjadi sebuah kaleng sarden bekas atau seekor monyet sirkus? Lewat novel ini, kita diajak merasakan langsung sebuah pertanyaan besar tentang apa sebenarnya arti menjadi manusia yang sesungguhnya. Halo semuanya, salam literasi. Perkenalkan, saya Gracia Rianti Kartikawening dari SMA Negeri 1 Klaten. Dan di kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku berjudul O, karya Eka Kurniawan. Novel setebal 470 halaman ini merupakan karya Eka Kurniawan yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pertama kali pada tahun 2016. Dan buku yang saya bedah ini merupakan cetakan keempat pada tahun 2026. Kisahnya berpusat pada O, seekor monyet betina dari rawa Kalong yang terobsesi menjadi manusia demi mengejar cintanya kepada Entang Kosasih. Entang sendiri meyakini bahwa dirinya telah berhasil bertransformasi menjadi manusia setelah mencuri sebuah revolver polisi sebagai pembuktian atas eksistensinya. Namun ia kemudian tewas tertembak dan jasadnya menghilang secara misterius. Peristiwa inilah yang membuat O yakin bahwa kekasihnya telah benar-benar menjadi manusia dan menjelma sebagai penyanyi populer, Kaisar Dangdut. Dalam pencariannya, O bergabung dengan rombongan sirkus topeng monyet dan dipertemukan dengan berbagai puluhan tokoh marginal yang masing-masing bergulat dengan ambisi, penyesalan, dan pencarian jati dirinya sendiri. Keunikan utama novel ini terletak pada struktur penceritaannya yang tidak konvensional. Alurnya bergerak dinamis, melompat dari satu kisah ke kisah lain, bagaikan monyet yang berpindah dari satu ranting ke ranting berikutnya tanpa aba-aba. Alih-alih menyajikan peristiwa secara linear, Eka Kurniawan mendorong pembaca merangkai sendiri kepingan-kepingan cerita menjadi satu benang waktu yang utuh. Selain itu, Eka Kurniawan membangun narasi yang polifonik dengan memberikan ruang yang setara bagi manusia, binatang, bahkan benda mati untuk dapat menyuarakan perspektifnya masing-masing. Melalui jalinan kisah tersebut, pembaca diajak mempertanyakan kembali batas tipis antara kebinatangan dan juga kemanusiaan. Kekuatan terbesar novel ini terletak pada keberhasilannya memadukan unsur fabel, realisme, dan satir sosial ke dalam satu cerita yang utuh. Atmosfer absurditas yang dibangun justru menimbulkan efek candu karena akhir kisahnya sulit ditebak. Meski demikian, novel ini bukanlah bacaan yang ringan. Kepadatan kisah tokoh yang berjumlah puluhan serta perpindahan perspektif yang sangat dinamis menuntun konsentrasi ekstra dari pembaca. Di sisi lain, pembagian beban konflik yang relatif merata pada setiap tokohnya membuat novel ini tidak memiliki satu klimaks yang benar-benar menjadi pusat ledakan cerita. Namun, kerumitan tersebut justru menjadi nilai tambah karena setiap peristiwa tersusun secara logis dan saling berkaitan. Setelah menamatkan novel ini, saya memperoleh sebuah perenungan yang cukup mendalam. Sebenarnya, menjadi manusia itu seperti apa? Novel ini menyiratkan sebuah ironi bahwa manusia seringkali sibuk mengenakan topeng kemanusiaan demi pengakuan, status, dan kepentingan diri. Tetapi justru kehilangan nilai-nilai yang seharusnya memanusiakan dirinya. Dunia itu berputar, semesta itu bulat, seperti namamu, O. Bagi saya, nama O bukan sekedar sebuah huruf tunggal. Huruf O yang berbentuk lingkaran mengingatkan bahwa kehidupan bergerak dalam sebuah siklus. Apapun yang kita lakukan, pada akhirnya kita akan kembali berhadapan dengan jati diri kita yang sesungguhnya. Pada akhirnya, novel ini merupakan cermin yang tajam bagi peradaban kita. Maka dari itu, saya sangat merekomendasikan novel ini untuk dapat dibaca pelajar remaja maupun pembaca dewasa yang sangat menyukai novel dengan kedalaman filosofis dan kritik sosial yang kuat. Saya, Gracia Rianti Kartikawening, terima kasih dan salam literasi.